Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film bertentang peperangan Amerika selama 13 jam di Benghazi. Cus. Di awal film, diperlihatkan seorang pria mantan pasukan US Navy SEAL bernama Jake Silva. Ia baru saja tiba di Benghazi. Lalu, di sisi lain, sahabatnya Jake bernama Ron memimpin GRS bergegas menjemputnya. Namun, perjalanan ke markas tidak semulus yang diperkirakan. Mengingat Benghazi merupakan wilayah yang sangat berbahaya, laju kendaraan mereka terpaksa terhenti, dikarenakan keributan yang sedang terjadi. Kini mereka terjebak dengan sekelompok pemberontak bersenjata. Lalu, Ron segera menghubungi markas dan meminta bantuan. Namun, sialnya, Bob tidak merespon seperti ancaman serius. Buka. كان خليهم يمشوا. Beruntungnya, mereka pun lolos. Kemudian, mereka pun sampai di markas CIA Benghazi atau dikenal sebagai Annex, sekaligus menjadi markas GRS. Ron sempat berdebat dengan Bob karena tidak mengizinkan timnya memberi bantuan saat mereka terjebak di antara pemberontak. Ia beralasan tidak mau menimbulkan banyak masalah karena kedatangan mereka adalah tamu di negara ini. 5 minggu kemudian, tim GRS mendapatkan tugas khusus untuk mengawal dan melindungi Duta Besar Amerika Serikat. Ia akan datang Senin pagi dari Tripoli menuju pos diplomatik yang ada di Benghazi. 1 hari sebelum kedatangannya, tepat pada hari Minggu, tim GRS datang bermaksud meninjau lokasi pos diplomatik tersebut. Mereka pun mengenalkan beberapa sistem keamanan yang mereka miliki, ternyata jauh dari kata standar. On your front gate are worthless. Perimeter's soft and this whole compound's a fucking sniper's paradise. Boone, you're good. Take care, guys. Keesokan harinya, Senin 10 September, Chris Stevens, seorang duta besar Amerika, tiba di Benghazi. Ia pun berkunjung ke kantor CIA dan menyampaikan pidato maksud dari berkunjung ke Benghazi ini. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, suasana lebih kondusif dan tidak ada ancaman ataupun serangan dari para pemberontak. Namun, di balik keheningan itu, diam-diam para milisi bersenjata telah berkoordinasi dengan anggota mereka yang lain. Sekelompok militan berbondong-bondong menyerang pos diplomatik secara babi buta. Mereka pun langsung berusaha lari dan melakukan evakuasi, termasuk mengamankan Chris Stevens. Para pemberontak pun berhasil merusak sistem keamanan pos diploma, dan kini mereka terus maju menguasai seluruh komplek demi menangkap duta besar Amerika Serikat. Para agen itu ketakutan dan hanya bisa bersembunyi dilindungi baja anti peluru. Chris yang panik itu berusaha menghubungi kantor CIA hingga kabar itu direspon oleh tim GRS. Mereka pun langsung bergegas melengkapi peralatan yang ada. Prioritas mereka melindungi duta besar Amerika. Namun, sebaliknya, Bob justru menolak mengirim mereka. Ia terus bersikeras untuk tidak mengirim GRS. Hal itu menjadi perdebatan Bob dengan Ron. Bob beralasan jika saat ini duta besar berada di ruangan yang aman. Lagi pula, GRS bukanlah respon pertama dalam panggilan darurat itu. Di sisi lain, agen diploma meminta bantuan kepada kedutaan Amerika Serikat yang berada di Tripoli. Setelah mereka tidak mampu menembus pintu baja anti peluru itu, para militan memutuskan untuk membakar ruangan tersebut. Berbagai upaya telah mereka lakukan demi menyelamatkan diri. Tiba-tiba, kepulan asap hitam memenuhi isi toilet. Ketiga orang itu sulit bernafas. God! I can't breathe! I can't breathe!
Setelah mendengar hal itu, Ron yang sudah kehabisan kesabaran terpaksa meminta timnya untuk bergerak dan mengabaikan perintah Bob dan pergi menuju pos diploma. Akhirnya, mereka pun berhasil menahan serangan dari para pemberontak itu. Tonto, you hear me? Get us fucking something. Your ass check in. All good, Boone, Tonto, building B. D was out of the fight. Tower 3. Take a knot. Never better. Let's get you. Stay down. Kemudian, beberapa saat, Jake menyadari adanya pergerakan. Sejumlah militan datang menaiki mobil. You grab a shoe. Dan pertempuran pun dimulai. What? Louder! Lalu, pemberontak itu melemparkan mortar ke daerah aneks. Tim GRS pun benar-benar disudutkan. Ron, sang pemimpin tim GRS, ternyata telah gugur dalam penyerangan tersebut. Jack pun begitu terlalut dalam kesedihan, ia tak menyangka kini sahabatnya sudah tiada. Kemudian, tiba-tiba, sekelompok konvoi kendaraan bersenjata lengkap mengarah ke kantor CIA. Chief, are we expecting any friendlies? Ternyata merekalah bukan lawan, melainkan ada di pihak kita. Oh, Lord. Setelah situasi cukup mereda, akhirnya para personil CIA tiba di bandara dengan selamat. Mereka pun bergegas menaiki pesawat yang akan terbang ke Tripoli. Kecuali Jack dan regu lainnya terpaksa menunggu keberangkatan pesawat berikutnya. Selang beberapa waktu kemudian, sejumlah kendaraan datang membawa mayat kedutaan Chris Stephen, termasuk Ron dan yang lainnya. Dan film 13 jam 2016 kini pun selesai.